Mbak Betty. Halo Bu Betty. Bunda Eni, selamat sore. Bu, Ya, Pak, Bu Lois sore. datang tadi. Bu Ini Lois, baru pulang nih. Baru oh pulang baru Bu pulang. Lois. Baru Nah, turun. saya teh kehujanan, jaba aduh tadi teh payung cuman satu punya saya. Jemput si anak. Di Santi udah pergi masih hujan. Aing geus lewat jam 2 raat. Gara aduh, tapi mau pergi saya nggak ada payung. Pulangnya kudu sendiri. Kalau kata Pak Heri, waduh sekarang sudah jadi bos. Bisa aja. Bos Mantap ombak. banget ya batiknya ya. Bunda Betty ya, Pak Heri ya. Ya betul. Keren, keren. Keren kok. Pak Sunoto. Ya, ya, Sunoto, Pak Sunoto. ya, Ya, pagi. pasti. Belum mulai, Lalu, siap. ya, belum Nah, mulai. Beda, Ya, hujan, Pak, Pak. beda kalau mau jadi pembicara. Bun, Pembicara ini. cantik Iya. ini. Bahagia itu mudah, Bun. Kita kan kerja di sini, Bun. Baju kita mau pakai kapan makainya? Baju sampai berapa lemari itu? Bunda Eni, Bunda ini masih di Ya, sore. hujan, Bun. Masih di Airnya Kuningan. mengalir, Bun. Oh, Mak. mengalir air kehidupan. Iya, ini airnya mengalir terus dari atas, Bun. Iya bener. Berasa dinginnya ini. Mana Bu Suharti? Masih di jalan, Ibu. Masih di jalan. Dari mana? Iya, Mau ke mana? dari Malang. Dari jemput Wah, cucu tidur. Iya. Bu Suharti orangnya luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara khasnya Pak Otamal Azmi nih. Kayak Bruri Peso 5. Masya. Ya, ada disisir. Suara khas. Khas. Rahat. Kalau Pak Heri sudah tidak menyisir, Pak ya? Kenapa, Pak? Nyanyi, Sudah tidak nyanyi pakai lagu sisir. Buah Semangka ya. Buah Semangka berdaun sirih. Engkau begini, aku begitu. Sama saja. Nanti bisa ya. Masih di Kuningan. Belum pulang. Yuk, transaksi pakai BTM Web sekarang. Untuk teman dan Tangerang hujan enggak? Hujan. Dan merata berarti. Hujan. Mana hujan? Selamat sore, Mas Sore. Selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Sore. Dari Lamongan. Oh, Iya, Lamongan iya. ya. Ya. Pak siapa, Pak? Pamukahar? Rintik hujan. Ya, Oke. Tadi itu Bu Winarti ya. Tadi udah di Dari Lamongan. Winarti ya tuh. Itunya Pak Iya. Mukahar. ya, Ya. sama-sama. Kakaknya Pak Mukahar, Bun. Betul. Ini yang Iya. Lamongan nih kayaknya. Saya juga Lamongan nih. Mana wajahnya tuh Bu Sri Bu Suharti. Lamongan itu Persela, Pak. Gimana? Persela ya Lamongan itu terkenalnya. Persela, ya Persela. Bu Sri Ya, Persela. Winarti. Selalu juara itu, Pak. Iya. Ini musuhnya ini Persib Bandung. Iya. Bersaing kita. Iya. Bersaing ini, Pak. Bilang sepatu biar. Saya sendiri kali ya Lamongan. Ini umum ya untuk siapa saja boleh ya bergabung ya. Boleh Bu, seluruh Indonesia Bu. Oke. Suraya, Bu. Kira Bandung saja. Tidak hanya Indonesia, sedunia. Seluruh Indonesia. Ini kan Bandung, Bekasi, Bandung, Lamongan, Demak, Bandung banyak kayak Pokoknya Tangerang, ada Tangerang.
Salam dari Sukabumi, Pak. Oh, Sukabumi. Biasa. Yani dari Ibu Sukabumi. Yani ya? Ya, Bu Pak. Bu Yani. Referral siapa Bu dari Sukabumi? Bu, Dari referralnya siapa Bu? Di sana. Referralnya Pak Ius. Pak Nur Salim. Pak Ya Nur salah. Salim. Soalnya baru nih dari Sukabumi ya Pak Nandang ya? Iya. Ya baru. Baru, Bu. Ya. Kalau Nur Salim mah bukan Demak, Bu. Bukan, beliau udah berapa kota itu? Udah 7 kota. Maksudnya dari mana dia Bu asalnya? Asal. Asal beliau Salimnya. Tangerang. Tangerang, Bu. Oh, Oh, Tangerang. Tangerang. Pak Azmi dong, tuh Pak Azmi Tangerang tuh. Sama dengan Kalau- Pak Hasmi. Di mana, Bu? Kalau kotanya sih kita punya 14 kota, Bu. Saya belum paham, Bu. Jadi mohon maaf, baru ikut kemarin. Oh, iya, iya, iya. Belajar, belajar. Iya. Yang ibu belum paham, bisa cari tahu. Enggak bosen belajar terus. Pinter-pinter. Jadi murid biar pinter. Iya, Pak. Iya, Banyak Pak. tempat belajar di sini, Bu. Sama Pak Iya, Sunato, makanya sama Pak ikut. Heri, Bisa belajar. sama beliau Pak Nandang, sama Bunda Bu Betty Yani senior di sini tenang senior. aja. Kita nggak sendiri ya. Kita semua saudara. Iya, Pak. Iya. Kalau punya saudara di Semarang Timur, perbatasan Semarang Strip itu Semarang Demak. Itu suruh merapat ke rumah saya, Bun. Nanti bisa belajar bareng di rumah saya untuk hari Minggu, ya Bu ya. Ya, insya Allah, Pak. Semarang Coret ya, Pak Sun? Ya, Semarang Coret. Iya, iya. Kalau Lamongan jauh. Loh, Lamongan jauh ya, Pak? Ya. Kita jangan ngomong Lamongannya. Kalau punya saudara, punya temen, pokoknya jangan ditolak. Waalaikumsalam. Bunda. Pak Nada, salam kenal Pak Nada. Oh iya, salam kenal kembali Pak. Lamongan ya Pak? Ya, Lamongan. Iya Pak. Berdua sama ini. Juga gabung. Lamongan kan Yoni. Ya. Pak Rokib, Lamongan. Oh, di banyak Lamongan nih sore ini nih. Aduh, serasa ingat tempat, soto. Bun. Ingat soto Lamongan, anget-anget nih. Iya. Soto Hujan, Lamongan. Ibu, di sini Sukabumi sedang hujan nih. Bundaku selamat. Lamongan pada turun karena ada Persib ya Pak Heri. Masih betah di Anak sehat. Leaderku Kane, Kang Ahim, Haji Haji Ahim. Ahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut sini. Pak Haji lagi, Pak Haji Sohib. Assalamualaikum. Nih. Saya SMS ke Pak Nanda. Saya SMS. SMS WA Pak. Ini WA paling WA. Aku sambil nanam ini. Ini banyak yang masuk, ini belum saya buka. Ini ya, Momli juga ada tuh, Mama, Pak Haji Sohib. Ini, iya wedangnya ya. Nah. Palingnya wedang. Ngopi. Lihat tuh. Ya, pun aja juga. Panamo mengendarai motor nih. Iya saya Infinix akun saya Kang Haji Ahim. Aku ya Mogo, soto Lamongan, mogo. Oh iya soto nih hangat-hangat Pak. Bunda Iya, keras. salah bukan. Assalamualaikum Bunda Eni, Pak Endang. Ya halo. Oh. Pak Haji, kunaon Pak Haji Sohib? Ya. Maaf. Pak. Pak Beni, sukses kemarin Pak Boni. Semuanya. Sukses Pak. Pak Heri.
Sukses. Lumayan masuk ada 3 Wes, orang. mantap. Men. Pak Beni, next. Tuh. Ngopi Pak Eri, ngopi. Buat Tika. Sore Mas Sohib. Jahe aturan sama kopi dibawa Bunda. pulang ya, lupa. Bunda. Kopi Pisang, mantap itu Pak. itu. Ada temennya. Pisang rebus sama bajigur itu Pak. Pisang rebus. Pak. Tuh, dingin-dingin hujan. Sama kopi. Pak Beni. Bajigur, temennya sama Tika. bandrek apa bajigur. Mantap bajigur, ayo. Ya. Nih Bapak Ibu 5 menit Harus lagi ya Pak Pak Eri. Nanti 16.40 Pak Eri ya. Ya, boleh. Pak Nandang, Mares lah Pak Nandang. Oh iya, kita mares dulu ya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Selamat sore. Waalaikumsalam. Bunda Nurali. Selamat sore. Pokoknya nih. Dingin banget, bukan apa ini dingin. Bunyi tadi. Oh, nanti kita mares dulu ya. Cari dulu. Ya kan? Mempercepat rekaman KTP elektronik agar dan sekolah setelah yang kapan Selamat sore Pak Beni. Masih di jalan Pak Ben. Oh iya. Kita mares KLPU dulu ya Bapak Ibu. Kamu di sana, aku di sini, kita semua KLPI. Mari semua meraih
Enak Dadi. banget hatinya. Baik, alhamdulillah. Ini mantap. Ya, setelah kita dengarkan bersama Maris KLPI, Bapak Ibu. Jadi dengan KLPI itu kamu di sana, kami di sini ya. Kita semua KLPI, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Baik, karena waktu cukup kayaknya untuk kita mulai, Bapak Ibu. Untuk yang sudah masuk di Jumat sore hari ini, boleh nanti untuk menertibkan masing-masing dengan mic-nya ya. Selama berjalan pembacaan buku bijak untuk di nonaktifkan atau di mute ya. Seperti itu, seperti biasa. Baru nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada diskusi setelah selesai pembacaan buku bijak dan doa, boleh kita sama-sama buka kembali. Baik, ini selamat datang nih Pak siapa? Dr. Andes Sarip ya. Nah, boleh di mute Pak? Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, selamat sore. Salam jumpa kembali dengan kami PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sesuai dengan agenda HK sore hari yang sudah terjadwal. Di hari ini hari Selasa tanggal 19 November 2024. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan berbagai kenikmatan untuk selalu bisa berkumpul bersama-sama atas rahmat dan hidayahnya. Bapak Ibu sekalian, di sore hari ini insya Allah nanti kita akan dengarkan bersama penyampaian materi buku bijak yang akan disampaikan oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ketua HK di Kota Bandung ya. Batu Nunggal, Bapak Heri Tursilo, yang alhamdulillah tadi sudah sudah masuk di Jumat sore hari ini. Terima kasih Bapak Heri Tursilo ya, yang telah hadir di tengah-tengah kesibukannya. Begitupun Bapak Ibu sekalian yang bersama-sama telah melaksanakan aktivitas dari pagi, siang, sampai sore hari ini. Hari ini di sore hari bisa untuk mampir ke Zoom kita. Mari bersama-sama kita belajar di sini untuk mengasah atau mematangkan kebijakan kita dan senantiasa kita menimba berbagai ilmu khususnya tentang aplikasi air, ada ombak juga dan juga Bapak Ibu khususnya di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Untuk itu tidak berlama-lama, mari kita dengarkan bersama penyampaian pembacaan buku bijak atau materi pemaparan buku bijak yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Tursilo, Ketua HK dan sekaligus Kane dari Kota Bandung, Batu Nunggal. Dipersilakan Pak Heri. Baik, selamat sore Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita kembali mempelajari buku bijak, di mana Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita membaca buku bijak yang sudah disediakan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Apa sih buku bijak itu? Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Mungkin kita sudah mengetahui semua, salah satunya adalah pedoman bijak di PT Kreasi 5 Pilar yang wajib dipelajari dan dibacakan setiap hari, setiap waktu, yaitu pagi ataupun sore, bahkan sampai malam hari ya, yang bagian timur ya. Bapak Ibu, kita bersyukur sekali ya kepada PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, di mana setiap member yang sudah join, gabung, akan diberikan salah satu pelajaran, yaitu buku bijak. Di sini kita semua dituntut belajar dan terus belajar. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu di aplikasi air ini kita akan mendapatkan finansial yang sangat besar ya. Makanya dengan buku bijak ini kita akan diberikan
petuah-petuah maupun petunjuk-petunjuk agar kita tidak, seandainya pun kita tujuan kita sudah goal dalam itu pensiun, kita telah menghasilkan finansial, kita untuk bijak ya, untuk bisa mengatur keuangan agar kita tidak sembarangan. Kita diwajibkan untuk bisa membantu orang, menolong orang yang berkekurangan. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk mengetahui sistem, di sini juga untuk mengetahui sistem aplikasi air. Nah, sekarang sudah ada saudara yang baru akan launching ya, saudara kita yang akan launching ya Bapak Ibu, yaitu aplikasi ombak. Nah, saudara kita ini bisa kita akan pelajari juga. Kita belum tahu untuk launchingnya mungkin sekitar bulan Desember ya untuk ini. Adapun di kampus Buku Bijak ini kita diajarkan menjadi seorang pemimpin yang bijak, yaitu mungkin di sini diajari untuk TST ya Bapak Ibu, tahu diri, sadar diri, tahan diri, APBN, ambil positif, buang negatif, JBM, jangan berharap, jangan menuntut. Ini semuanya adalah benar-benar kita bisa sadari ya Bapak Ibu. Dengan Buku Bijak ini kita bisa menahan diri ya Bapak Ibu. Ini mungkin awal pembukaan saya, biar Bapak Ibu, saya mulai pembacaan Buku Bijak sore hari ini. Mari kita, pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, pemimpin di sini bukan berarti pemimpin yang besar ya. Tapi kita kelompokkan pemimpin yang kecil, seperti pemimpin di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita membawa keluarga yang dalam skup kecil ini untuk menjadi keluarga yang benar. Ya Bapak Ibu, berharap kita semua, Bapak Ibu, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak di tengah keluarga, memimpin keluarga. Pemimpin yang bijak, yang bagaimana sih? Kita bisa mengajarkan mereka untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang benar, maupun mempertimbangkan situasi dari setiap tindakan yang dilakukan, dan mempunyai prinsip yang berkaitan dengan moral, baik ataupun tidak. Bapak Ibu, ciri pemimpin bijak yaitu berlari dengan tujuan. Apa sih berlari dengan tujuan? Di PT Kreasi 5 Pilar ini salah satunya ingin mensejahterakan masyarakat bawah menjadi masyarakat menengah. Ini sesuai dengan visi misi ya Bapak Ibu. Kita bisa membantu orang-orang yang belum mengenal aplikasi air. Kita bersedekah untuk menginformasikan agar mereka juga bisa seperti kita, nanti kita satu tujuan, yaitu untuk pensiun bersama-sama. Membawa suatu keluarga hidup dalam tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Bapak Ibu ketahui, ekonomi saat ini di Indonesia dalam keadaan yang kurang baik-baik saja. Bahkan bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Di PT Kreasi 5 Pilar dengan menyampaikan tujuan kita tidak bertinju sembarangan. Di sini cari pemimpin yaitu cari ciri pemimpin bijak, berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari.
Jelas ya Bapak Ibu di sini, kita harus mempunyai program, kita harus mempunyai langkah kebijakan yang diberikan oleh perusahaan PT KLPI. Saya pribadi bersyukur bahwa saya mengenal KLPI, di mana setiap pagi kita diajarkan untuk membaca buku bijak. Setiap pagi ataupun sore hari, kita hampir 7 bulan Bapak Ibu, kita lakukan pelajaran buku bijak. Tetapi menurut saya, belum semuanya bisa memahami dan menjalani, karena sebenarnya buku bijak ini sebuah pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah dasar dari hidup kita. Bukan hanya mengetahui baik dan buruknya saja, tetapi juga secara moral. Semua kebenarannya sudah diajarkan. Beban berat kehidupan kadang-kadang kita menghalalkan segala cara. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, di sini ada ciri pemimpin bijak, itu salah satunya. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Apa itu ya? Dengan membaca buku bijak setiap pagi ataupun sore, maka kita bisa belajar melatih kepemimpinan kita di dalam menjalankan bisnis di aplikasi air ini, ya Bapak Ibu. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jangan jaga stamina. Jelas Bapak Ibu di sini ya. Perlombaan kita bukan jarak jauh. Jelas Bapak Ibu, kata di PT Kreasi 5 Pilar mempunyai program kerja yang tidak instan, ya. Makanya kita harus menjaga stamina, memperlakukan waktu yang relatif agak panjang, memerlukan waktu yang relatif agak panjang di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, khususnya di aplikasi air, agak lama. Makanya kita harus menjaga stamina agar apa yang menjadi tujuan kita, goal kita, pensiun bersama, tercapai bersama-sama untuk goal kita, yaitu pensiun bersama, ya Bapak Ibu. Jangan seperti minuman soda yang dikocok. Bapak Ibu, mungkin Ibu tahu ya, minuman soda itu kalau dikocok itu mengeluarkan buih ya. Terus di situ isinya akan berkurang. Ya. Nah, jadi kalau minuman yang sudah dikocok, busanya akan luber dan isinya tersisa sedikit. Maka kita punya semangat, bukan saja di awal. Nah, ini diartikan di sini ya Bapak Ibu. Kita mengikuti menjalani bisnis ini bukan hanya di awal-awal saja kita semangat ya. Kalau orang bilang itu pertama-pertama aja semangat, lama-lama jadi kendor ya. Melainkan kita harus terus semangat agar apa yang menjadi goal kita bisa berhasil dan tercapai, yaitu pensiun bersama. Adapun cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen dan konsisten, terakhir nempel. Bapak Ibu, semua sudah layak ya. Kita mendoakan leader perusahaan, mendoakan pemimpin, bahkan perusahaan, agar strategi ataupun peraturan-peraturan yang dibuat itu ada di dalam koridor
dan dalam rencana Tuhan yang tidak melenceng ke kanan ke kiri. Agar kita terus belajar mendekat kepada Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan, kenapa ya Bapak Ibu? Karena kita tanpa pertolongan Tuhan, usaha yang kita jalani itu tidak akan bisa berhasil Bapak Ibu. Makanya kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Adalah Tuhan yang menjadikan kita bisa berhasil. Karena kita percaya kita tidak bisa usaha kita sendiri tanpa pertolongan dari yang kuasa, yaitu Tuhan. Kita ingat tujuan kita bersama, yaitu gotong royong untuk mewujudkan agar PT Kreasi 5 Pilar ini terus berkembang. Tidak mementingkan diri sendiri. Satu tujuan. Percaya kepada sistem. Percaya kepada leader. Ya, jangan sampai curiga maupun kepada pada leader. Bapak Ibu, ikuti prosedur ya. Yang jelas kita sudah mengikuti prosedur yang ada saat ini. Percaya kepada leader, sistem. Sistem kita sudah sangat baik, bagus sekali ya Bapak Ibu. Kalau mengikuti sistem yang ada di PT KLPI ini sangat baik, bagus. Maka itu saya sudah merasa jatuh cinta ya Bapak Ibu di KLPI ini. Apapun yang akan ada orang yang ingin menawarkan apapun, saya akan tetap saya tolak. Karena saya benar-benar sudah cukup menjalani terakhir di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini. Pengalaman yang sudah kita lewati bila berlalu ya, kita membuka lembaran baru lagi. Ini kita bisa bergotong royong, kita banyak saudara dari Sabang sampai Merauke, kita banyak sekali dengan tujuan yang sama, yaitu goal kita adalah pensiun. Bapak Ibu, nah di sini kita harus nempel. Nah, kita jelas ya Bapak Ibu ya, kita harus nempel. Itu seperti tanaman kalau dia tidak nempel pada batangnya, yang sebenarnya akan kering, tidak berfungsi dan tidak berguna. Tetapi kalau dia nempel pada dahannya, ia akan hidup dan tumbuh. Itulah perumpamaan kita sebagai nempel. Tapi yang jelas, yaitu yang utama adalah nempel kepada Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan kita. Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Di dalam kita melakukan aktivitas kegiatan, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab dialah yang akan terus menuntun perjalanan hidup kita. Kita tahu sebagai orang-orang percaya, dimanapun agama apapun, kita diajarkan untuk terus dekat dengan Tuhan. Kita harus berbuat baik. Nah, sekarang nempel kepada leader untuk selalu belajar kepada leader kita seperti Pak Basri, Pak Darmawan, leader-leader kita yang lainnya, Pak Andi, Pak Roy, Pak Nandang yang saat ini, kita itu adalah leader kita yang terus kita percaya dan mereka juga akan menjalankan kebijaksanaan di dalam menjalankan di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Jelas Bapak Ibu. Di sini kita harus banyak berdoa. Kita harus selalu minta tuntunan Tuhan. Kita di sini terus berharap kepada Tuhan karena kita adalah manusia yang berdosa, yang manusia yang
tidak berdaya. Makanya kita harus selalu minta kekuatan kepada Tuhan di dalam menjalankan aktivitas kegiatan kita di PT Kreasi 5 Pilar khususnya ya Bapak Ibu. Kita menjalankan usaha ini, kita mohon pimpinan Tuhan agar kita ditemukan leader-leader baru ya, agar mereka juga bisa percaya dengan aplikasi air ini. Apalagi dengan saudara kita yang baru, yaitu aplikasi ombak. Mungkin bagi leader-leader, bagi orang-orang yang baru mengenal ombak, masih ragu ya mereka ya. Tapi dengan kita terus ajak mereka untuk belajar dan terus belajar, mereka akan tahu. Pemimpin fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Bapak Ibu, ini adalah penyakit, ini adalah sampah yang selalu ada dalam kehidupan setiap orang ya. Tapi bukan berarti kita tuh kecewa, capek, malas, kesal, bosan. Tidak ya. Kita harus tidak kecewa, harus tidak capek, harus tidak malas, kesal. Kita ibaratkan kita baru mendapatkan seorang pacar ya. Nah, kalau kita sedang berjatuh cinta itu apapun akan tidak akan merasa kecewa. Mungkin kalau ada pacar kita itu berbuat kecewa sama kita pun tidak akan kecewa ya, karena kita itu masih jatuh cinta. Terus tidak capek, mungkin kalau kita suruh nganter, pasti kita pasti nurut ya. Tidak malas, bahkan kita ingin selalu ketemu, apalagi kalau kita terima telepon hingga sampai lama, itu pun tidak akan malas, terus tidak kesal, tidak bosan. Nah, seperti halnya di Tugu Bijak ini ya Bapak Ibu, kita diajarkan tidak kecewa, capek, malas, dan kesal. Bapak Ibu, kita akan mulai membaca Tugu Bijak hari ini, Selasa, tanggal 19. Kita akan membacakan Tugu Bijak sore hari ini. Kita di sini sama-sama belajar, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dapat dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Kerajinan tanpa pengetahuan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan membuat kesalahan. Bapak Ibu, jelas di sini kita dituntut harus mempunyai pengetahuan. Dan kita tidak harus melakukan suatu pekerjaan dengan tergesa-gesa. Karena apa? Kalau kita melakukan dengan tergesa-gesa, pasti akan mengakibatkan fatal ya, kesalahan. Nah, manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohan. Kemudian menyalahkan Tuhan atas hal ini. Bapak Ibu, jangan sampai ya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, terus akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Padahal perbuatan itu kita sendiri melakukan kesalahan, tapi Tuhan yang menjadi sasarannya untuk ini. Nah, orang kaya kawannya selalu bertambah. Orang miskin malah ditinggalkan temannya. Jelas di sini Bapak Ibu, ini seperti hanya ada gula, ada semut. Nah, kalau kita dalam keadaan mempunyai, kita
dalam keadaan yang orang-orang yang kaya biasanya banyak sekali itu apa namanya teman-teman mendekat. Kita jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu ya. Walaupun kita nantinya berpenghasilan, kita ada finansial yang cukup, tetap kita harus bisa menolong orang, tetap bisa menjaga hubungan baik dengan teman. Memang sih, banyak orang setelah dia itu punya kegagalan dalam finansial, mereka akan ditinggalkan oleh teman-teman yang lain. Orang yang berdusta di pengadilan tak akan luput dari hukuman. Jelas Bapak Ibu di sini, orang yang berdusta akan selalu mendapat hukuman. Sebab orang berdusta itu adalah pelanggaran yang dilakukan. Tuhan tidak suka ya kalau kita melakukan pelanggaran. Dan Tuhan pasti akan menghukumnya. Setiap orang berusaha mengambil hati orang penting. Semua orang mau bersahabat dengan dermawan. Jelas Bapak Ibu di sini, kita janganlah berusaha mengambil hati kepada orang yang dermawan ya. Seperti saya dulu waktu kerja di suatu bank ya, bank pemerintah. Itu kita kadang-kadang selalu mencari perhatian. Kita cari muka agar kita bisalah diperhatikan. Sedangkan orang itu sebenarnya tidak mampu dalam pekerjaan, tapi dengan menutupi ketidakmampuan itu, mereka berbuat apa sih? Yaitu bisa cari muka sedikit-sedikit, selalu bisa membantu pimpinan yang kita pimpin. Orang miskin diremehkan oleh saudara, apalagi oleh temannya. Betapapun ia berusaha, ia tidak dapat memikat mereka. Di sini Bapak Ibu, kita selalu diremehkan dengan kondisi yang mungkin saat ini kita berkekurangan, itu selalu diremehkan oleh saudara. Apalagi dengan teman, betapa ia berusaha tidak dapat memikat mereka lagi ya Bapak Ibu. Ya, sekarang saudara aja kita diremehkan. Bagaimana dengan orang lain kalau kita itu melakukan seperti yang ada di buku bacaan ini. Siapa mengejar pengetahuan, mengasihi dirinya, dan siapa mengingat apa yang dipelajarinya akan bahagia. Orang yang berdusta di pengadilan pasti akan dihukum dan dibinasakan. Bapak Ibu, ini tadi sudah ada ya. Kita tidak harus berdusta, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai lah ya Bapak Ibu. Soalnya setiap kita melangkah, Tuhan ada di depan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti tahu. Makanya Bapak Ibu, di sini kita diajarkan di Bujuk Bijak untuk selalu berbuat baik. Tidak berbohong. Soalnya akan dihukum dan dibinasakan. Tidak pantas seorang bodoh hidup mewah, dan tidak pula patut hamba memerintah penguasa. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Bapak Ibu di sini jelas ya, bahwa kita di PT Kreasi 5 Pilar itu diajarkan bijak, yaitu TST. Ya Bapak Ibu, tahu diri, TST yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita ya Bapak. Harus TST. Nah di sini ada ini ya, tidak seorang pun bodoh hidup mewah, tidak. Orang bijak dapat menahan kemarahannya, ia terpuji tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya.
Murka raja seperti auman singa. Kebaikan raja seperti embun yang membasahi tubuh-tubuhan. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Istri yang suka ngomel bagaikan air menetes tidak berhenti. Anak yang bodoh bisa menghancurkan ayahnya. Jelas Bapak Ibu ya. Kalau anak kita tidak punya pengetahuan, mereka bisa menghancurkan ayahnya ya. Mungkin anak-anak yang tidak berpengetahuan ya, mereka karena terpengaruh oleh teman-teman sehingga dia terjerat oleh kecanduan narkoba ya. Nah, mereka itu kan selalu merongrong orang tuanya. Makanya orang tua bisa dihancurkan oleh anak kita. Kita berharap ya Pak, itu kita harus mendidik anak-anak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, yaitu tidak membiarkan mereka itu bergaul dengan orang-orang yang terkena narkoba. Istri yang suka mengomel bagaikan air menetes tiada hentinya. Jelas Bapak Ibu, mungkin maaf itu buat ibu-ibu ya. Buat ibu-ibu sering ngomel, itulah karakter seorang istri bagi yang suka ngomel mungkin ya Bapak Ibu. Rumah dan harta bisa diperoleh dari orang tua, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Bapak Ibu, rumah dan harta ini adalah sering kita terima biasanya dari warisan orang tua. Kita hidup, kadang-kadang orang tua memberikan sebuah warisan. Nah, tapi kita harus bangga ya kalau seandainya kita bisa berusaha, kita bisa maju, apalagi kita setelah masuk di KLP ini, dengan bisnis air ini, kita punya cita-cita tujuan untuk memperbaiki finansial kita bisa hidup sejahtera. Makanya kita boleh bangga ya, seandainya kita sudah menjadi orang yang kesejahteraan kita bisa sudah baik, kita tidak harus mendapat harta itu dari orang tua, dari hasil kita sendiri lebih bagus. Tapi istri yang bijaksana adalah karunia Tuhan. Bapak Ibu jelas Bapak Ibu ya. Istri adalah teman hidup kita yang dikaruniakan oleh Tuhan, yaitu istri yang bijaksana ya. Mereka bisa mengatur rumah tangga, mereka bisa mengatur merawat anak-anak, suami bekerja, tugas ibu rumah tangga adalah yaitu dia menjadi bijak dalam arti bijak memimpin, mengasuh anak, bijak dalam memberikan ajaran-ajaran kepada anak-anak, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tidak durhaka. Bermalas-malas membuat orang tertidur lelap, dan akhirnya si pemalas akan kelaparan. Jelas Bapak Ibu ya, kalau kita bermalas-malasan, kita tidak mau bekerja, tidak ada hasil. Makanya kita bisa kesusahan untuk makan kadang-kadang ya. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Orang yang tidak menghargai akan mati. Bapak Ibu, di sini dijelaskan ya, kita harus mentaati perintah Allah, perintah Tuhan ya. Dalam arti kita harus baik, harus santun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita itu membuat onar, karena orang yang tidak menghargai akan mati. Dalam arti mati ini ya tidak dipercaya lagi ya. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalasnya. Bapak Ibu, menolong orang miskin itu wajib ya, kewajiban setiap orang karena kita. Makanya kita di ajaran keyakinan kita selalu diberikan pelajaran untuk menolong orang miskin. Terus
membantu orang-orang yang tidak mampu. Makanya dengan Ini 3 turun. ayat ini kita akan saatnya kita pensiun nanti, kita bisa menjadi saluran bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa membantu orang berkesusahan, kita bisa membantu pembuatan ibadah, rumah-rumah ibadah, tempat-tempat ibadah. Dan semua itu Tuhan yang akan membalasnya. Tuhan pasti tahu. Tuhan tidak akan tidur. Tuhan pasti melihat melihat perbuatan-perbuatan kita selama di dunia ini ya, Bapak Ibu. Tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancuran. Biarlah orang yang cepat marah merasakan sendiri akibatnya. Jika engkau menolong dia, engkau hanya menambahkan kemarahan. Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Bapak Ibu, jelas di sini kita harus selalu berhikmat, belajar dan terus belajar untuk berhikmat. Manusia mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Ya, ini tadi kembali lagi ya Bapak Ibu, kita harus terus nempel kepada Tuhan. Karena apa yang menjadi rencana-rencana kita kadang-kadang Tuhan tidak menghendaki ya. Makanya setiap permohonan doa kita selalu mohon, kabulkanlah. Tapi bukan kalau permohonan kita itu harus saat itu akan diberikan ya Bapak Ibu ya. Tuhan melihat mana yang perlu dikabulkan, mana yang tidak. Soalnya memang Tuhan tahu rencana-rencana kita ini. Seperti halnya kita kalau mau bepergian ya. Kok Tuhan tidak mengizinkan, kenapa? Mungkin ternyata di dalam perjalanan kita memakai kendaraan umum ya Bapak Ibu, entah bis, entah kereta. Nah, di situ kita tahu kan, kita nggak jadi pergi. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata kendaraan yang akan rencana kita naikin itu terjadilah kecelakaan. Nah, itu berarti kan Tuhan masih baik, masih terhadap kita ya. Makanya setiap permohonan Tuhan tidak akan terus langsung mengabulkan, tapi Tuhan melihat. Itu Bapak Ibu. Sifat yang diharapkan dari seorang ialah kesetiaan. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Hormatilah Tuhan, maka hidupmu bahagia. Engkau akan puas dan bebas dari celaka. Jelas Bapak Ibu ya, kita harus baik sama Tuhan. Kita harus hormat, kita harus tekun mohon kepada Tuhan. Kita harus menghormati, kita melakukan hal-hal yang positif, sehingga kita akan puas dan bebas dari celaka. Ada orang yang malas bukan kepalang, menyuap makanan ke mulutnya pun dia enggak. Kalau orang sombong dihukum, orang yang tidak berpengalaman mendapat pelajaran. Kalau orang yang berbudi ditegur, dia akan bertambah bijaksana. Bapak Ibu, kalau di sini yaitu orang sombong, janganlah jadi orang sombong Bapak Ibu ya. Semua kita selalu kadang-kadang tidak sadar. Kesombongan kadang-kadang kita keluar dari mulut, mungkin dari tingkah laku kita. Kita harus selalu ikhtiar Bapak Ibu ya. Sombong itu akan dihukum. Karena kesombongan itu milik Tuhan, bukan milik kita Bapak Ibu. Mendapat pelajaran. Kalau orang berbudi ditegur, ia akan bertambah bijaksana. Jelas kalau kita menyadari bahwa kita salah, kita ditegur, kalau menjadi orang bijak, mereka tidak akan merasa kesal maupun marah ya, karena kita sudah belajar menjadi bijak. Anak yang menganiaya dan mengusir orang tua adalah anak yang melakukan dan tercela, memalukan dan tercela. Jangan sampai Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu mengusir orang tua. Itu sangat dosa sekali.
Itu durhaka sekali Bapak Ibu. Kita, anak-anak kita dilahirkan, kita rawat, kita sekolahkan. Ternyata setelah dewasa, mereka mengusir kita dari rumah itu. Anakku, jika engkau tak mau belajar lagi, engkau akan lupa apa yang sudah kau pelajari. Nah, kita mengingatkan bagi anak-anak kita ya Bapak Ibu, untuk mereka terus belajar dalam mematuhi tingkah laku kehidupan mereka. Memberi kesaksian palsu berarti meremehkan hukum. Mencelakakan orang sedapat rasa bagi orang percaya. Memberi kesaksian palsu berarti meremehkan hukum. Mencelakakan orang sedap rasanya bagi orang jahat. Apa itu? Memang kalau kita memberikan kesaksian palsu itu, kalau orang yang tidak suka itu pasti mereka orang-orang jahat itu dengan senangnya kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kesaksian palsu itu kalau bisa janganlah diucapkan dalam kehidupan kita. Orang bodoh yang tinggi hati pasti akan dipukuli. Makanya kita harus pandai-pandai, harus bijaksana untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, khususnya menjalankan usaha maupun di KLDI. Bapak Ibu, buku bijak Selasa tanggal 19 November ini, inti semua dari buku bijak hari ini yaitu di sini kita diajarkan untuk terus belajar dan belajar menjadi orang yang bijak. Bijak di tengah-tengah keluarga, jangan seperti malaikat di luar, kata Pak Basri, seperti setan di luar, di dalam. Nah, terus di tengah-tengah masyarakat, lingkungan kita tinggal, kita harus bijak Bapak Ibu ya. Di tempat kita bekerja. Nah, ini semua inti dari buku bijak tanggal 19. Biarlah pelajaran buku bijak ini boleh menjadi pedoman kehidupan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jadi panutan dan contoh menjadi orang-orang bijak. Begitu kira-kira paparan sore hari ini buku bijak. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini boleh menjadi panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu Pak Nandang. Mungkin akan saya tutup dalam doa langsung Pak, biar nanti. Ya Pak. Ya. Baik Bapak, Ibu, kita akan tutup dalam doa. Doa yang kami doakan ini secara Nasrani ya. Saya orang Kristen, jadi kita akan doa secara Kristen. Mungkin bapak-bapak yang tidak beragama Kristen bisa mengaminkan semuanya doa permohonan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang patut kami sembah dan kami puji. Di sore hari ini Tuhan kami selalu bersyukur Engkau telah pelihara kehidupan kami dari pagi, siang, hingga sore ini. Dan Tuhan Engkau tahu baru saja kami boleh belajar menjadi orang bijak di program PT KLPI. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menempatkan kami, Engkau telah memberikan tempat untuk kami boleh bergabung di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Di sini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami dari Sabang sampai Merauke, Bapak. Engkau boleh satukan kami dengan berlapis-lapis suku, agama, kepercayaan mereka. Ialah ini semua boleh Kau jadikan satu. Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan paparan buku bijak ini boleh menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Kita diajarkan terus untuk menjadi orang yang bijak. Bapa di dalam sorga, kami juga menyerahkan bagi
PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kami berdoa bagi para honor Kreasi 5 Pilar Indonesia, Bapak Direktur kami, Bapak Basri, Wakil Direktur, Bapak Darmawan, honor tutor-tutor kami, Pak Nandang, Pak Roy, Pak Andi, serta para tenaga admin dan tenaga-tenaga IT. Kiranya Engkau Tuhan berkati, Tuhan berikan semangat untuk bisa menjalankan amanah yang mengemban. Biarlah kami berdoa kiranya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini boleh membuming bahkan mendunia, agar ini PT Kreasi 5 Pilar ini boleh tersiar di mana-mana. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan ini dalam kasih tangan penyertaan. Dan kami juga selalu berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, kiranya Engkau boleh berkati bangsa ini Tuhan. Karena banyak sekali masyarakat yang masih kekurangan. Dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini, kita bisa membantu dan menolong orang-orang yang belum berkecukupan. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan yang sering kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, melalui hati pikiran kami, tingkah laku kami, ucapan kami Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke moderator Pak Nandang. Baik, terima kasih Pak Heri Tursilo, kami dari Kota Bandung ya, yang telah memaparkan paparan buku bijak di hari Selasa tanggal 19 November 2024. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Heri tentunya banyak sekali pelajaran, banyak sekali ilmu yang senantiasa kita terapkan di dalam kehidupan dan juga untuk mengasah di dalam berbisnis kita di KLPI, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya saja tadi Bapak di akhir, kalau saya tidak salah, ada kata-kata untuk kita jangan berbuat sombong ya, karena sombong itu hanyalah milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kesombongan itu berarti diri kita senantiasa merasa melebihi dari Tuhan yang mempunyai kesombongan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi takutlah untuk selalu dihindari oleh kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya dampak kesombongan itu banyak ya Bapak Ibu di dalam kehidupan. Dan juga senantiasa kita dengan demikian pentingnya kita harus rendah hati. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, dan banyak hal-hal yang tadi juga disampaikan di awal dari Bapak Heri. Diawali dengan lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Itu pun adalah jadi renungan bagi kita sekalian. Kemudian tadi juga menyinggung masalah istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan ya. Karena ketika kita diberikan pasangan itu adalah karunia, jodoh dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harus kita syukuri bersama ya. Seperti itu. Bapak Ibu, waktu masih 2 menit lagi. Kalau masih ada yang mau menambahkan boleh. Tapi tampaknya di kolom chat ini banyak. Saya harus dibacakan dulu ya. Bila ada yang penting. Sebentar. Ini yang pertama dari Bu Khairi Afan atau Bapak ya. Bu Sri Wanini salam kenal katanya. Khairi Afan Lamongan. Ya sama Lamongan hadir ya. Selamat sore semuanya, salam 5 pilar ini dari Pak Pendeta Marisi. Ya, alhamdulillah Pak Pendeta, salam 5 pilar. Kemudian dari Ibu Yani, selamat sore kembali. Dari Ibu Dede Radingsi ini Majalengka, baru masuk Jum, baru pulang acara HK di Pak Haji Mamuan. Oke Ibu, terima kasih ya. Kemudian dari Bunda Betty, lab dulu karena ada doa. Nah, terima kasih Pak Heri dan Pak Nana. Oke, terima kasih kembali ya.
Dari Pak Rusnadi, Assalamualaikum, Tangerang hadir. Nah, ini Pak Rusnadi Tangerang ya, berarti sama dengan Pak Hotamal Azmi. Ibu Yani, Waalaikumsalam, selamat datang Bunda Nopi dari Kalimantan Barat. Oh, ada Ibu Bunda Nopi ya, salam kenal. Bunda Nopi dari Kalimantan Barat. Itu dari Pak Sunoto ya. Seperti itu. Kemudian keren Pak Tursilo, Pak Padoli turut hadir ya. Dari Pak Sukron, kenapa hari? Ya, kemudian ini izin lab hujan. Nah, ya, kenapa? Nah, itu mungkin ya yang masuk. Silakan Bapak Ibu mungkin satu orang saja karena waktunya sudah di akhir mepet. Kalau yang mau menambahkan atau menanggapi dari apa yang disampaikan dari Bapak Heri khususnya buku bijak atau hal-hal yang lain boleh disampaikan di sini. Ada dari siapa? Ada? Pak Beni mau menambahkan Pak Beni? Yang kelihatan layarnya Pak Beni ini. Cukup Pak, sangat luar biasa sekali Pak Heri. Oh Bikin iya. kita tambah semangat. Amin. Oke, Terima kasih. kasih. Ya, dari Pak Pendeta, Pak Ya, Pak Marisi. Endang. Ya, selamat sore semua. Terima kasih Pak Baik. Heri. Ya, Amin. TST. Jadi kesimpulannya TST ya Pak Panandang. Ya, Maju ya, terus. ya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Salam. Oke, ya semuanya. Waktunya habis. Waktunya habis ya. Oke, Bapak Ibu sayang ya, waktunya habis, Ya, tidak selamat bisa sore. semuanya, Terima kasih Pak tidak Heri, bisa Pak Heri semuanya ini. Penandang. Terima Salam kasih lima pilar. Ya semuanya. semuanya, Bu Berti ya Halo, dari Pak Junoto. Japura, karena ini akan disambung dengan di wilayah timur. Untuk itu saya resminya saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Baik. Kami Oke, Pak aturkan terima kasih untuk Nandang. Bapak Terima Ibu kasih. sekalian yang telah hadir Terima kasih Pak Heri. di HK sore hari ini. Pak Pendeta. Terima kasih. Kasih Pak. Salam jumpa kembali. Insya Allah besok ya di jam dan link yang sama. Dan jangan lupa nanti malam juga boleh kita sama-sama hadir di Zoom presentasi nasional ya Bapak Ibu sekalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Assalamualaikum. Siti. Ada siapa di timur? Saya berikan hostnya. Momli belum masuk ya? Belum ada Eh, Pak Nandang, belum ada. belum Adanya ada. di sini Ibu Marise yang suka ikut ke sana, tapi kan nggak mungkin. Ada Pak Gomez, Pak Gomez. Di yang Pak sering ikut Asmin? ke timur. Pak Asmin Biasanya ada belum. Pak Mansur. Pada nggak ada mereka. Pak Gomez ikut untuk berita selanjutnya. Selamat malam semua. Selamat malam. Boleh saya Maksudnya nitip itunya dulu hostnya mau Pak? mau diberikan ke Pak Gomez, bisa Pak hostnya? Kapan itu? Ya untuk di timur. Nanti bisa di. Oh ini ada Bu Sandra ikut di timur Bu Sandra. Ya nanti timur saya ikut Pak. Ikut ya. Nggak Iya, masuk. tapi Pak Gomez udah paham belum? Pak Gomeznya udah paham belum Pak Nandang? Nggak Ya ikut ya. Pak Nandang, saya nggak ikut. Ada pertemuan HK nanti. Mau Oh iya berangkat. ya Bu. Ya, maaf. Pak Gomez mimpin Mbak dulu Indra. nanti Saya mundur diberikan ya. ke yang di timur ya Pak ya. Ada Mbak Indra tuh, mau lanjut nggak ke sana? Mbak Indra Febrianti. Baik Pak. Iya, malam Bu, saya lanjut. Maaf, Ya, saya Mbak mundur Indra ya, berarti mau Pak maju. Nandang. Oh iya Bu Indra tuh ya. Bu Oke. Indra ya saya nitip ya Bu. Oke. Iya. Izin keluar ya Pak Nandang semua. Iya, Saya bangga. Keluar Pak Nandang dan semuanya menjelang Pak Gomez saya ke Ibu Indra kan aja ya Pak Gomez. Baik Bu. izin Baik. keluar ya Bapak Ibu. Salam 5 pilar. Oke. Baik, udah di Ibu Indra. Saya juga sama izin keluar ya Bapak Ibu sekalian. Salam 5 pilar. Ya, Ya, selamat lapor. keluar, Pak. Oh ini alasan.